Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kusuma, dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kali ini saya mengampu mata kuliah perkembangan kognitif untuk anak usia dini, mata kuliah wajib prodi yang diambil di semester 1. Secara spesifik, mata kuliah ini mempelajari tentang tahap perkembangan kognitif untuk anak usia dini, representasi dan numerasi anak. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki kompetensi dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat menytimulus perkembangan kognitif anak usia dini dan menciptakan bahan ajar berupa lembar kerja dan atau media lain untuk memudahkan perannya nanti jika menjadi seorang pendidik. Nah, mereka juga diharap dapat menganalisis perkembangan peserta didik pada bidang kognitif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menelaah beragam konsep dasar terkait perkembangan kognitif, mahasiswa mampu menganalisis problematika di lapangan, mahasiswa mampu membuat solusi dari problematika yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar dan atau karya ilmiah berupa poster yang mudah dipahami orang lain. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi capaian perkembangan kognitif, menganalisis problematika perkembangan kognitif, dan kreativitas anak usia dini beserta solusinya. Lalu mahasiswa dapat menganalisis kemampuan perkembangan kognitif anak di lapangan. Mahasiswa merancang pembelajaran berbasis bermain yang dapat menytimulus perkembangan kognitif anak. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran kognitif dan mengembangkan alat permainan edukatif. Adapun kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi untuk membentuk interaksi mahasiswa. Asesmen pada mata kuliah ini dilakukan dengan menilai proses dari hasil proyek. Nah, meliputi apa saja performa dan keaktifan, unjuk kerja ketepatan dalam menjelaskan karakteristik kognitif anak usia dini tentunya, dan penilaian hasil meliputi kuis serta proyek akhir perkuliahan. Nah, berikut adalah sekilas video pembelajaran mata kuliah perkembangan kognitif anak usia dini di semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kuliah lagi bersama Bu Ari. Materinya tentang representasi matematik anak TK. Sebelum ke sini, mata kuliah yang minggu lalu tentang apa materinya? Coba diingat-ingat, numerasi anak itu cara belajarnya itu yang pertama gimana? Mengenal warna. Terus yang kedua? Ukuran. Contohnya apa ukuran? Terus apalagi selanjutnya? Contohnya kalau rangkaian? Iya, meronce bisa merah, kuning, merah, kuning gitu kan. Nah, itu seling-seling atau 3 warna kalau bisa, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah, terus selanjutnya? Nah, berarti caranya mengenalkan apa simbol angka itu ada tahapannya kan? Belajar angkanya ada di awal apa di akhir? Nah, itu tolong diingat-ingat. Jadi semua ada langkah-langkahnya. Kenapa kok di akhir? Karena anak-anak berpikirnya untuk ke abstrak itu masih nanti. Jadi berpikirnya konkret dulu. Nah, tahapannya itu warna, terus ukuran, besar kecil. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalau di teorinya Montessori, sebentar. Nah, ini untuk mengenal angka mana? Nah, ini urutannya begini. Kecil terus tambah lama tambah besar. Nah, ini kan dari kecil ke sini itu kan sudah 1 sama 4
panjang mana. Nah, itu kan anak bisa melihat ini. Nah, kenapa kok urutannya seperti itu? Nah, sudah paham ya? Nah, materi lalu begitu. Nah, ini berkaitan dengan representasi. Apa representasi? Coba dilihat. Nah, ini proses berpikir anak-anak dalam menuangkan idenya. Soalnya ini apa ini? Tangan apa jari? Berapa ini? 5. 5 itu gimana? Ini tangan. 5 itu ada di otak. Anak kan membayangkan 5. Simbol 5 itu seperti apa sih? Nah, itu sehingga matematika atau belajar nomor itu hal yang abstrak. Nah, butuh ini jadi anak-anak. Jadi nggak bisa kalau misalkan hari ini nulis angka 1 seret, besok nulis 2 ya kayak bebek, nggak ngerti 1 sebanyak apa sih. Nah, itu butuh apa ya, pemikiran anak-anak. Jadi ini representasi, kan ada ikan 2 tapi ditulis 11 seperti itu. Nah, ini sehingga anak-anak itu ada yang namanya gambar, tulisan, bilangan, dan aktivitas bermain. Jangan lupa yang ini. Soalnya anak-anak kan harus bermain, kan fitrahnya anak. Kenapa dari gambar? Untuk menuangkan apa? Iya, idenya, representasi, maksudnya dia itu gimana, itu. Baru tulisan bilangan. Nah, masalah di lapangan, ini coba yang sudah ngajar ya. Coba Mbak dibaca, anak-anak dapat. Anak-anak dapat membilang tetapi tidak tahu bilangan. Yang kedua, dapat berhitung tetapi tidak tahu berapa banyak bendanya. Yang ketiga, sulit mengenali simbol bilangan dan berhitung. Nah, ini yang paling banyak ketika saya observasi. Anak-anak bisa membilang tapi tidak tahu bilangan. Maksudnya itu bisa nyebutkan 1 sampai 5, 1 sampai 10. Tapi mana angka 2? Biasanya kebalik sama angka 5. Nah, itu. Karena membilang itu lebih mudah. Ngomong kan lebih mudah. Dapat berhitung tetapi tidak tahu berapa banyak benda. Bendanya 3 yang dihitung bisa sampai 7. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, sulit mengenali simbol bilangan dan berhitung. Kalau yang di sini belum mengerti, dia susah untuk berhitung. Terlebih kalau sudah pakai simbol 2, tambah 2 sama dengan, nah itu susah. 2 itu sebesar apa 2? Nah, itu. Nah, ini banyak mana 5 atau 7? 7. Dulu mana 5 dengan 7? 5. Nah, ini harus dipahami anak-anak. Jadi 5 sama 7 itu sebanyak apa? Itu. Paham sampai sini? Ya, ini yang namanya representasi. Nah, hari ini untuk menjelaskan banyak mana 5 atau 7, terus dulu mana 5 dengan 7, ini kan urutan. Jadi ini Bu Ari ada media Montessori pom-pom. Nah, ini ala-ala Montessori, karena kalau media Montessori, aparatus Montessori kan mahal. Ibu-ibu nanti bisa membuat sendiri filosofinya yang dipakai. Nah, coba silakan siapa yang mau praktek? Nah, silakan Mbak Evi. Nah, ambil kartu secara urut dulu, ditata. Nah, setelah itu baru diberi pom-pomnya. Diberi pom-pom di sini, sininya bawah.
Oke, baik. Nah, kalau metode Montessori, biarkan siswa itu selesai terlebih dahulu baru dikoreksi. Coba angka 1 warna apa? Merah. Betul. Ini 2, isinya sudah betul? Isinya betul, Mbak. Terus? Iya, Bu, warnanya. Iya, coba diganti. Oranye sama ungu. Nah, coba 3 sudah betul isinya? Sudah benar. Terus 4? Pak, sudah betul. Oke, coba ini warna apa? Oh iya, warna oranye. Iya, coba diganti, Bun. Oranye sama kuning. Nah, terus yang 5? Sudah betul? Nah, 1 sama 5 dulu mana? Dulu 1. Tapi banyak mana? Banyak 5. Nah, dengan begini ini media kan membantu anak. Jadi anak-anak membayangkan, oh 5 isinya sebanyak ini, kalau 3 sebanyak ini. Begitu. Begitu ya Ibu-ibu, metodenya pakai bermain, jangan lupa fitrah anak. Oke, terima kasih Bu Evi, bisa kembali. Baik, tadi penjelasan tadi banyak mana 1 dengan 5 sudah, dulu mana 1 dengan 5 sudah. Jadi sekarang ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Itu di lembaga saya ada beberapa anak yang dalam penulisan itu sering terbalik, 5 jadi 2, terus 2 itu 5. Oh iya, langsung saya jawab ya, yang lain nanti tanya lagi boleh. Nah, itu biasanya berhubungan sama koordinasi. Jadi kognitif itu berhubungan sama fisik motorik kan tangan. Jadi suruh ini saja Bu, suruh kalau sudah mengenal angka 2, isinya 2, kan diminta untuk menulis. Menulisnya di media yang lebar dulu. Nah, untuk menguatkan pangkal leher sama jarinya. Begitu Bu, nanti 5. Jadi biar ada sensasi untuk merasakan aja. 5 itu seperti ini, sebelum dia memegang pensil dan menulis sesuatu yang kecil. Nah, itu di pasir boleh, terus mengecat boleh. Begitu Ibu. Ada yang tanya lagi? Kalau ada anak yang menghitung bendanya itu cuma 5, tapi dihitungnya sampai 7. Oh, ini kan 5. Oke. Ini 5 ya, saya jajar 5. Coba dihitung, caranya sama. Kognitif itu berhubungan sama koordinasi fisik motorik, koordinasi tangan dan mata. Dipindah aja. 1 gini, 2 gini, 3, 4, terus 5. Jadi sambil ngomong sambil mindah benda. Nah, itu gitu caranya. Ada yang tanya lagi? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah paham, nanti bisa dipraktekkan di lembaga masing-masing. Nanti yang belum mengajar bisa ilmunya dipakai ketika PPL. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.